Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu cerita pendek. Baik, karena kita sudah mempelajari tentang unsur pembangun cerpen, maka selanjutnya kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azharullah dari kelas 96. Siap mendukung Ibu Mira Novita dalam uji kinerja PPG hari ini tanggal 13 Desember 2022. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Novita, guru Bahasa Indonesia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Galuh Ciamis. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi anak-anak Ibu. pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo Azhar, silakan dipimpin doanya. Siap. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Azhar yang telah memimpin doa. Sebelum kita masuki materi inti, Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian. Siapa yang hari ini nggak masuk? Revi, Rania, Mutia, Kristiana, sama Cinta Fitriana sama Anggi ya. Nah, mana tuh? Jangan aja. Sakit ya? Oh ya, sakit semua ya? Pada pembelajaran kita setelah ini ya, coba perhatikan ke depan. Yang pertama 5 sekawan. Karena bukunya seru banget. Itu cerita petualangan gitu, ada 5 orang berteman dan bertualang. Terus yang kedua Supernova, Dewi Lestari. Itu bagus banget bukunya. Tulisannya bagus banget, ceritanya bagus banget. Bahasanya, penggunaan bahasa bagus banget. Terus sama Titik Nol. Titik Nol juga itu karena ceritanya traveling. Kita seringkali salah kaprah ketika kita bisa mengeja, bisa membaca. Tapi begitu anak kita bisa membaca, seringkali kemudian setelah itu merasa tanggung jawab sudah selesai, urusan sudah selesai. Padahal bisa membaca dan suka membaca itu dua hal yang berbeda. Saya beruntung karena saya dikenalkan buku bahkan sejak saya belum bisa membaca. Jadi ketika saya kecil, salah satu ritual sebelum tidur adalah ibu saya membacakan saya buku.
Dan ketika saya sudah mulai bisa membaca, seminggu sekali itu pasti ada jadwal saya dan kakak saya dan Abi, ayah saya, itu pasti kami ke toko buku untuk mencari buku terbaru. Jadi saya betul-betul percaya keluarga itu menjadi tonggak utama dan yang paling penting kalau kita ingin anak-anak Indonesia lebih cinta lagi pada buku, karena saya mengalaminya sendiri. Jadi dari keluarga minat baca itu bisa tumbuh. Minat baca itu hanya bisa ditumbuhkan kalau memang itu dibiasakan. Membaca itu kan keterampilan yang harus dilatih, seperti maraton. Semakin kita sering lari, semakin kuat, semakin suka, begitu ya, daya tahannya semakin maksimal. Jadi membaca juga seperti itu, harus dibiasakan, harus dilatih lewat serangkaian latihan yang dibiasakan. Saya selalu ajak ke teman-teman untuk meluangkan waktu minimal 20 menit sehari untuk membaca. Dan kemudian buat target yang masuk akal. Misalnya 20 halaman per hari, tentukan waktu tertentu. Bangun pagi setelah sholat subuh misalnya. 20 halaman tuh kira-kira 20-an menit lah. Jadi masa sih tidak bisa investasi pada diri sendiri untuk membaca 20 menit sehari misalnya gitu kan. Yeah. Terus kemudian kalau saya punya tips misalnya baca lebih dari satu buku pada saat yang bersamaan. Jadi kalau malam sebelum tidur itu saya biasanya baca novel supaya tidurnya lebih enak. Kemudian kalau siang hari itu akan baca bahan-bahan yang lebih berat yang memang memerlukan konsentrasi. Kalau lagi di mobil atau kalau lagi di salon atau di mana. Jadi saya selalu membaca buku yang berbeda-beda pada waktu yang bersamaan. Baca dimanapun, di jalan, di busway, lagi nyusuin anak, lagi makan, lagi nunggu antrian. Saat yang lain lagi cek Facebook atau cek Instagram, baca. Jadi karena saya merasa ini tuh harus diatur di tengah kesibukan kita saat ini. Harus betul-betul meluangkan waktu di antara jadwal untuk membaca dan menjadikan itu bagian dari rutinitas. Nah, tadi kalian sudah menonton film motivasi dari Mata Najwa. Sekarang, apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Dari video tadi kita mendapat kesimpulan bahwasanya dari data UNESCO bahwasanya Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara sebagai minat baca yang paling rendah. Terima kasih kepada Azhar yang telah memberikan tanggapannya mengenai film motivasi dari Mata Najwa. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk Azhar. Pelajaran selanjutnya yaitu apersepsi. Nah, apersepsi. Minggu lalu kita telah mempelajari materi apa, Nak? Pidato. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen itu adalah cerita yang mungkin sering kalian baca, sering kalian dengar di film-film pendek di YouTube. Nah, kegiatan pembelajaran kita menggunakan model problem based learning. Nanti kalian akan duduk berkelompok secara heterogen di dalam kelompok. Nah, kegiatan pembelajaran kita menggunakan model problem based learning. Nanti kalian akan duduk berkelompok secara heterogen di dalam kelompok. Kalian akan melakukan diskusi, kalian akan literasi, membaca cerpen yang sudah disediakan. Lalu pastinya cerpen itu beragam. Jadi kelompoknya Habib sama kelompoknya Syarifah tidak sama cerpennya, ya. Nanti kalian akan menggali sendiri informasi mengenai unsur pembangun cerpen, pengertian cerpen, dan ciri-ciri cerpen, ya. Nanti hasil diskusi kalian tempel di karton. Bawa karton nggak? Bawa. Ya, bagus. Gunting bawa? Bawa. Nah, nanti kalian akan berkreasi di atas karton untuk memudahkan kalian ketika kalian nanti presentasi di depan, ya. Jadi nanti akan menggali sendiri informasi, boleh dari
Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Tuh tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir anak lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, Ya. buat anaknya. Sama-sama. Nah, tadi kalian sudah menonton video film pendek yang berjudul Ikhlas. Coba kalian tentukan atau analisis tema dalam film pendek tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Saya. Siapa? Tema yang terkandung dalam video cerpen tersebut adalah ikhlas dalam membantu orang lain. Pertanyaan kedua, pesan dalam film pendek tersebut adalah, ayo Lisa. Kita harus ikhlas dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Ingatlah suatu hari nanti kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga yaitu nilai yang terkandung dalam cerita pendek tersebut adalah, siapa yang berani jawab? Nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah nilai sosial. Kita masuk ke sita pembelajaran kedua yaitu mengorganisasikan kelompok. Kalian akan duduk per kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nah, silakan berhadapan dengan kelompoknya buat bentuk lingkaran. Nah, nanti setiap kelompok akan dibagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Bentuknya seperti ini. Silakan nanti kalian tentukan nama kelompoknya, kayak anggota kelompoknya, ya, siapa yang menjadi narasumber atau pemateri di saat presentasi, siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi notulen. Lalu kalian tuliskan alat dan bahan untuk presentasi, sumber pengumpulan data, misalnya kalian dapat informasinya dari internet, tuliskan linknya, ya. Lalu di sini ada judul cerpen, tuliskan judul cerpen kalian, terus ceritakan secara singkat isi cerpen tersebut apa, menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Lalu kalian buat kesimpulan
di LKPD-nya, Bu. Unsur pembangunnya kalian tulis di karton, kreasikan sebaik mungkin, gunting-gunting atau boleh tulis pakai spidol di kartonnya untuk analisis tema. Pembuktiannya apa? Kalimat apa yang membuktikan kalau itu tema? Tokohnya itu jahat. Apa yang membuktikan kalau dia itu jahat? Tokohnya itu baik. Apa yang membuktikan kalau dia baik? Amanatnya tersirat. Apa yang membuktikan amanatnya tersirat? Ya, dituliskan semuanya di karton. Gitu, untuk analisisnya. Jadi di sini cuma cerita singkatnya saja. Ya, sampai sini paham? Baik. Nah, kita sudah masuk ke dalam sintak pembelajaran yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyanyikan hasil diskusi kalian ke depan secara berkelompok. Nah, sebelum memulai presentasi, Ibu ada ice breaking, ya. Coba kita ice breaking dulu. Ya, Ibu sintak dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul unsur pembangun cerpen sesaat sebelum berangkat. Cerita ini berisi tentang Arif yang bertengkar atau berselisih paham tentang Jendra, anak Risa. Menurut Risa, sejak Jendra meninggal ke rumah Arif, pamannya, apa sih Riz ini? Ya Allah. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada materi unsur pembangun cerpen yang akan dibawakan oleh Azharullah. Pada Azharullah, silakan. Baik, terima kasih Rangga. Kita akan masuk ke dalam materi unsur pembangun cerpen. Jadi di dalam cerpen terdapat dua unsur pembangun, diantaranya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, dalam unsur intrinsik terdapat tema, tokoh, konflik, sudut pandang, alur, gaya bahasa, majas, dan amanat. Di antaranya tema pada cerita tersebut adalah konflik dalam keluarga. Baik, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kalian boleh
Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini adalah unsur pembangun cerpen ada dua, yaitu unsur interistik dan unsur eksteristik. Nah, itu sudah lihat hasil dari Google Form yang sudah kalian kerjakan. Dan hanya beberapa orang saja yang masih rendah ya nilainya. Ya, bisa kita perbaikan lagi di minggu selanjutnya, minggu depan ya. Untuk materi minggu depan, kita belajar tentang struktur cerpen. Ya, silakan kalian sediakan satu orang satu cerpen. Ya, pilihan kalian yang kalian senangi dan yang kalian gemari, atau cerpen yang sudah kalian baca atau yang belum kalian baca, boleh ya dibawa ke sekolah dan nanti kita akan analisis strukturnya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, itu tutup pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini dan kedepannya kalian bisa menulis cerpen dengan mengetahui unsur-unsurnya terlebih dahulu. Ya, ketua kelas Azhar, silakan dipimpin doanya. Baiklah, agar kita semua bisa sampai ke tujuan dengan selamat, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ucap salam.